sahabat halal, tahukah kamu, masih banyak pengajuan sertifikat halal yang terpaksa dikembalikan karena tidak lolos verifikasi. Bukan karena produknya tidak halal, tapi karena kesalahan sederhana yang sebenarnya bisa dihindari. Mulai dari foto produk yang tidak sesuai, daftar bahan yang tidak lengkap, sampai pengisian formulir yang belum sesuai. Akibatnya, dokumen perlu direvisi dan produk pun tertunda mendapatkan label halal. Sayang sekali kan? Padahal dengan sedikit lebih teliti, proses sertifikasi bisa lebih cepat, mudah, dan lancar. Yuk kita bahas bersama faktor-faktor yang sering menyebabkan dokumen dikembalikan agar proses sertifikasi halal menjadi lancar. Berikut 5 faktor yang sering menjadi penyebab pengembalian dalam proses pengajuan sertifikat halal self-declare. Pertama, foto produk dan foto pendampingan. Masih sering ditemukan foto yang diupload belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, seperti foto produk tidak asli, foto tidak menunjukkan adanya pendamping PPH di lokasi usaha, dan foto tidak berada di lokasi usaha atau tempat produksi. Berdasarkan surat edaran BPJPH tentang penjelasan terkait upload atau unggah foto pendaftaran self-declare, pelaku usaha wajib mengunggah foto produk. Pastikan foto produk asli atau benar merupakan foto dari produk usaha itu sendiri, dan foto produk yang diunggah sesuai dengan jumlah nama produk yang didaftarkan. Selain itu, pendamping PPH juga wajib mengunggah foto pendampingan dengan pelaku usaha, pendamping PPH, dan produk di lokasi usaha atau produksi. Foto tersebut sebagai bukti bahwa pendamping PPH telah melakukan verifikasi dan validasi ke lokasi usaha. Pastikan foto terlihat jelas dan bukan merupakan hasil editan. Yang kedua, jenis produk. Masih banyak pelaku usaha yang salah dalam memilih jenis produk. Padahal, memilih jenis produk yang tepat itu sangatlah penting. Misalnya, produk tempe mentah didaftarkan dengan jenis produk makanan dan minuman dengan pengolahan. Seharusnya, produk tempe ini masuk ke jenis produk serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Untuk kategori jenis produk ini, Anda bisa lihat di lampiran keputusan Kepala BPJPH nomor 146 tahun 2025 tentang petunjuk teknis layanan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, proses produk halal. Banyak pengajuan sertifikat halal self-declare dikembalikan karena pengisian proses produk halal yang belum lengkap. Dalam pengisian proses produk halal, harus sesuai dengan proses produksi yang dilakukan dan tidak mencontek atau menyalin proses produksi halal milik pelaku usaha lain, dan pastikan bahan-bahan yang muncul dalam proses produksi sudah diinputkan dalam daftar bahan. Berdasarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 146 tahun 2025, pendamping PPH juga harus memeriksa kesesuaian skema PPH dengan narasi yang diinput. Yang keempat, penyelia halal. Masih ditemukan kesalahan-kesalahan dalam pengisian penyelia halal, seperti penyelia halal tidak sesuai dengan persyaratan, KTP yang diupload tidak sesuai, dan pendamping PPH merangkap menjadi penyelia halal. Perlu sahabat halal ketahui, dalam pengajuan sertifikat halal self-declare, penyelia halal harus beragama Islam, memiliki wawasan terkait syariat kehalalan, dan pastikan penyelia halal berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan atau dapat karyawannya dengan memberikan catatan pada proses produk halal bahwa penyelia halal tersebut adalah karyawan di tempat produksi. Dan pastikan juga bahwa penyelia halal bukan berasal dari pendamping PPH. Yang kelima, daftar bahan. Banyak pengajuan sertifikat halal self-declare terhambat karena pengisian bahan yang tidak sesuai. Misalnya, daftar bahan tidak lengkap,
pengisian kategori atau tipe bahan yang salah, dan pencantuman sertifikat halal bahan yang tidak sesuai. Dalam pengisian daftar bahan, pastikan yang pertama, kelengkapan bahan-bahan sudah meliputi bahan baku, bahan cleaning agent, dan bahan kemasan. Pilih daftar bahan yang sesuai dengan produsennya. Pastikan jika ada bahan hewan hasil sembelihan, bahan tersebut berasal dari produsen atau RPH atau RPU yang sudah bersertifikat halal. Untuk produk yang menggunakan bahan berupa daging giling, maka penggilingan dilakukan di jasa penggilingan yang telah bersertifikat halal, atau jika penggilingan dilakukan sendiri, penggilingan tersebut harus memenuhi kriteria kehalalan produk. Dibuktikan dengan foto hasil pendampingan bersama alat penggilingan bersama pelaku usaha dan pendamping PPH. Dan pastikan juga pengisian kategori bahan diragukan dan tidak diragukan sudah benar. Untuk kategori bahan ini, dapat sahabat halal lihat di Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal. Nah, sekarang sahabat halal sudah tahu kan faktor-faktor yang sering menjadi tidak lolos verifikasi? Pengembalian dokumen pada tahap awal sertifikasi halal bukan karena produknya yang bermasalah, melainkan karena hal-hal kecil yang sering terlewat. Pastikan seluruh dokumen dan data dalam pengajuan sertifikat halal self-declare sudah lengkap dan sudah sesuai ketentuan. Pengecekan sebelum submit akan menghindarkan dari pengembalian dan keterlambatan proses sertifikat halal. Ingat, semakin teliti sejak awal, semakin cepat pula sertifikat halal bisa Anda dapatkan. Mari kita wujudkan produk halal yang berkualitas, terpercaya, untuk halal Indonesia mendunia.